Halo, salam kompeten. Kali ini ketemu lagi dengan saya Bambang Sapi yang akan menyampaikan paparan tentang rubrik penilaian dan form scoring dalam uji kompetensi. Selamat menyaksikan. Berikut akan saya sampaikan penjelasan tentang rubrik penilaian dan form scoring. Baik, yang pertama, keterkaitan dokumen-dokumen antara lain adalah SKL, RPUP, FPUP, PUMK, KMUP, dan CSUP. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di lembaga pelatihan maupun sebagai dokumen untuk acuan dalam melaksanakan uji kompetensi. Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah SKL, RPUP, FPUP, KMUP, CSUP. Sebelum kami menyampaikan keterkaitan, akan saya sampaikan sedikit penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan SKL tersebut. SKL adalah standar yang mengatur tentang kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program pendidikan atau pelatihan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. SKL ini adalah merupakan pedoman pembelajaran untuk menentukan tujuan dari pembelajaran tersebut atau untuk membuat kurikulum pelatihan. Kemudian RPUP adalah rubrik penilaian uji praktek. Merupakan pedoman penilaian yang sistematis, transparan untuk mengukur performa atau hasil kerja peserta ujian dengan komponen dan kriteria penilaian yang terukur. Keterkaitan dengan standar kompetensi lulusan, bahwa rubrik penilaian uji kompetensi atau uji praktek ini adalah merupakan penjabaran dari SKL. Sehingga kalau di dalam SKL, ini struktur isi dari SKL meliputi profil kelulusan, 2 jabatan pekerjaan, capaian pembelajaran yang meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, hak dan tanggung jawab, dan struktur kompetensi lulusan yaitu meliputi unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Sedangkan di RPUP atau rubrik penilaian ujian praktek, ini pun juga sama karena rubrik ini adalah merupakan anak turunan dari SKL. Sehingga di dalam rubrik ini tercantum juga unit kompetensi yang akan diujikan. Kemudian elemen kompetensi yang tentunya juga mengambil dari SKL. Kemudian indikator kelulusan, komponen penilaian, kriteria skor, dan yang terakhir adalah bobot. Inilah struktur yang berada di dalam rubrik penilaian uji praktek. Kemudian dokumen selanjutnya adalah FPUP, yaitu dokumen yang digunakan untuk merekam dan menilai hasil performa atau hasil kerja peserta ujian sesuai rubrik penilaian. FPUP ini adalah form penilaian ujian praktek. Dalam LSK mengemudi, form untuk penilaian ujian praktek ini sudah diciptakan dalam bentuk online, yaitu di dalam Google Formulir, sehingga penguji tidak perlu membawa formulir yang berbentuk dokumen. Kemudian dokumen selanjutnya yang harus ada
di dalam pelaksanaan uji praktek atau uji kompetensi adalah KMUP. KMUP adalah kisi-kisi materi uji praktek, yaitu dokumen yang memuat ruang lingkup dan materi yang akan diujikan, berikut indikator pencapaian kompetensi yang diukur. Tentunya, karena ini adalah kisi-kisi materi uji praktek, otomatis kisi-kisi ini mengambilnya adalah dari standar kompetensi lulusan. Dari SKL diciptakanlah KMUP atau kisi-kisi materi uji praktek. Sedangkan CSUP adalah contoh soal ujian, yaitu contoh soal ujian praktek sebagai uji coba memberikan gambaran apa yang diharapkan dalam ujian praktek tersebut. Nah, inilah perangkat materi uji kompetensi atau PMUK yang harus kita cermati, yang harus ada dalam pelaksanaan pengujian tersebut. Berikutnya, rubrik penilaian dan form scoring. Jadi rubrik uji praktek adalah pedoman penilaian yang sistematis dan transparan untuk mengukur performa atau hasil kerja peserta ujian dengan komponen dan kriteria penilaian yang terukur. Rubrik ini sudah tercetak dan sudah tersalurkan secara umum sehingga baik masyarakat maupun peserta didik, instruktur maupun penguji harus membaca rubrik penilaian uji praktek ini untuk sebagai dasar pelaksanaan penilaian ujian praktek. Berikutnya, di dalam rubrik uji kompetensi ada struktur-struktur yang tentunya struktur ini adalah merupakan turunan dari standar kompetensi yang meliputi unit kompetensi. Kemudian di dalam struktur rubrik ini, selain unit kompetensi yang harus kita paparkan, yang harus kita tampilkan, adalah elemen kompetensi yang merupakan bagian dari struktur atau unit kompetensi. Kemudian yang harus dicantumkan di dalam rubrik adalah indikator kelulusan, karena di sini akan diketahui bahwa peserta didik lulus atau tidak adalah dari indikator kelulusan tersebut. Seterusnya adalah struktur komponen penilaian. Jadi bagian-bagian apa yang harus dinilai sehingga nantinya akan menentukan skor dari peserta. Nah, dari komponen penilaian ini maka ditentukan skor antara 2, 1, dan 0. Jika peserta uji kompetensi melaksanakan semua komponen-komponen penilaian yang telah disebutkan dalam struktur ini, maka peserta uji kompetensi akan mendapatkan skor 2, akan tetapi jika tidak melaksanakan, maka skornya adalah 0. Atau mungkin melaksanakan hanya sebagian sesuai dengan kriteria skor, maka nilainya atau skornya adalah 1. Nah, dari masing-masing kriteria skor ini, selanjutnya adalah ada bobot yang harus ditentukan karena materi uji kompetensi ini adalah sangat banyak komponen-komponen penilaiannya, sehingga pada saat penilaian maka bobot ini pun harus dicantumkan sehingga nanti pada saat berakhirnya uji kompetensi bobot ini akan terakumulasi sehingga bisa sebagai standar untuk menentukan kelulusan peserta ujian. Contoh adalah kriteria skor memeriksa dan mencocokkan identitas tanda nomor kendaraan bermotor dan masa berlakunya di STNK dengan label yang tertera pada plat nomor kendaraan. Ketika peserta ujian ini melaksanakan
seperti deskripsi yang saya sebutkan tadi, maka peserta ujian ini akan mendapatkan skor 2. Namun ketika tidak memeriksa atau tidak mencocokkan identitas tanda nomor kendaraan bermotor dan masa berlakunya di STNK dengan label yang tertera pada kendaraan, maka peserta ujian tersebut mendapat skor 0. Nah, ketika mendapatkan skor 2, maka bobot di dalam elemen kompetensi ini adalah 0,5 atau setengah. Berikutnya, jadi bobot ini tidak semua dari elemen kompetensi atau komponen-komponen tadi adalah sama, karena tergantung dari bobot atau kriteria skor tersebut. Nah, dari paparan tadi, dari dokumen-dokumen yang ada tadi, memberikan jaminan kualitas penilaian. Karena dalam pelaksanaan uji kompetensi, dari lembaga sertifikasi memiliki dokumen-dokumen yang sudah terstruktur dan terprogram dengan sistematis. Sehingga memungkinkan maksud saya, untuk pelaksanaan ujian kompetensi ini tidak jujur, tidak adil, dan tidak transparan. Kemudian yang terakhir, kami akan menyampaikan peran master penguji di dalam uji kompetensi. Master penguji mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan kelulusan dan menjamin mutu dan kualitas uji kompetensi atau lulusan uji kompetensi tersebut, antara lain bahwa master penguji mempunyai tugas melakukan pelatihan dan pengujian calon penguji. Kemudian peran master penguji selanjutnya harus melakukan penyegaran penguji. Yang ketiga, melakukan proses audit atau verifikasi atas banding penetapan hasil uji kompetensi. Yang keempat, melakukan validasi soal materi uji kompetensi. Yang kelima, mengembangkan sistem pengujian dan penilaian uji kompetensi. Yang keenam, memberikan laporan hasil penugasan kepada lembaga sertifikasi. Demikian paparan rubrik penilaian dan form scoring untuk kali ini. Saya sampaikan selamat bertugas, salam kompeten.